Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Akila. Saya dari Prodi Komunikasi dari kelas KM03. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan lembar jawaban untuk soal UTS dari pengantar komunikasi digital. Sebelumnya, salam hormat juga untuk dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rosana Ali, Sarjana Sastra, Magister Ilmu Komunikasi, Associate Member of Indonesian Public Relations, and Certified Public Speaking. Kali ini saya akan membacakan lembar jawaban dari ujian tengah semester ganjil di Universitas Siber Asia. Dari soal pertama, yaitu untuk pengertian komunikasi, yang A yaitu untuk menjelaskan pengertian komunikasi dan memberikan contohnya. Ini saya akan memberikan pengertian singkatnya, yaitu secara umum pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Contohnya, saat guru menyampaikan materi kepada muridnya, dalam penyampaian tersebut berisi suatu pesan dari guru berupa materi untuk disampaikan dan dipelajari oleh muridnya. Kemudian ada soal yang kedua. Untuk soalnya, pesan komunikasi ini dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan non-verbal. Untuk jawaban yang A, untuk menjelaskan pengertian pesan non-verbal sendiri adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan juga kecepatan berbicara. Untuk yang B dari jawaban nomor 2, selanjutnya ada apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Komunikasi nonverbal ini berfungsi untuk meningkatkan keefektifan komunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikasi saat menerima pesan. Kemudian untuk jawaban yang C, yaitu dengan soal bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama, komunikasi nonverbal juga bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Biasanya kita menggunakan pesan nonverbal pada saat kita melakukan video conference. Biasanya selain menggunakan kata-kata, kita pun juga diselingi isyarat mimik wajah, anggukan, isyarat tangan, serta kecepatan nada bicara juga dapat mempengaruhi bagaimana maksud pesan itu sendiri disampaikan, serta cara masing-masing orang menanggapinya. Kemudian, dari jawaban yang C, bagaimana pesan verbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dalam jawaban saya ini, yaitu kita harus membiasakan diri untuk memperhatikan orang lain di area publik, seperti mall, bis, kereta, restoran, kafe, atau tempat lainnya. Memperhatikan bahasa tubuh orang lain bisa membantu Anda memahami dan juga meningkatkan kemampuan Anda dalam menerima pesan verbal. Dan jangan lupa untuk pahami apa reaksi mereka kepada orang lain, dan coba tebak apa hubungan mereka, apa yang mereka bicarakan, dan apa yang mereka rasakan ketika mengatakan sesuatu. Kemudian untuk soal nomor 3, ada 3 bagian juga, A, B, dan C. Untuk soalnya, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari menurut saya. Baik, untuk soal yang A, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Untuk jawabannya yang A, komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kemudian ada soal yang B, kapan dan mengapa kita memerlukan
komunikasi yang baik dan efektif ini? Menurut saya, kapan saja kita memerlukan komunikasi yang efektif ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan seseorang. Misalnya saat kita berdiskusi ataupun menyampaikan materi maupun informasi. C. Soal 3, yaitu apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Untuk jawaban yang C, beberapa tantangannya diantaranya adalah behavior. Seringkali kegagalan sebuah komunikasi disebabkan karena perbedaan sudut pandang antara komunikator dan juga komunikan. Yang selanjutnya ada konteks. Nah, untuk konteks ini biasanya menempatkan komunikasi dalam konteks yang tepat. Jadi, perhatikanlah tempat, waktu, suasana, dan juga kapasitas kawan bicara Anda. Hal kecil ini menjadi penting karena tidaklah cocok jika Anda berbicara di ruangan mesin yang bising atau menceritakan humor di suasana duka. Jadi lebih ke memperhatikan konteks yang tepat dalam suatu waktu atau lebih ke melihat sikon ya dalam mengkomunikasikan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga ada relationship, yaitu adanya suasana hubungan yang buruk. Salah satu kunci komunikasi yang efektif adalah memiliki hubungan yang baik dengan kawan bicara Anda, sehingga ia akan nyaman untuk berbicara dengan Anda. Bangunlah hubungan di beberapa menit awal sebelum Anda mulai mengirimkan pesan atau ide-ide ke benak kawan bicara Anda. Jadi ada 3 tantangan komunikasi, yaitu behavior, konteks, dan juga relationship. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut jawaban dari ujian tengah semester pengantar komunikasi digital yang saya jabarkan. Terima kasih untuk Ibu Rosana Ali dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.